Harvey Moise, tersangka kasus mega korupsi, diyakini mendapat backing orang yang sangat kuat. Suami dari artis Sandra Dewi itu diduga hanya operator lapangan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 270 triliun rupiah itu. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 tersebut, Kejaksaan Agung juga menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Tersangka yang disebut terakhir juga dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK. Sebutan itu muncul karena Helena punya rumah super mewah yang dilengkapi kolam renang besar di tengah rumah. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk sejumlah mantan pejabat PT Timah. Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Muhammad Jamil menduga seluruh tersangka kasus PT Timah cuma sebagai operator saja. Kejaksaan Agung belum berhasil menangkap aktor intelektual dari kasus korupsi yang merugikan secara ekologis hingga 271 triliun rupiah tersebut. Aktor intelektual itu diduga kuat berinisial RBS yang saat ini dikabarkan telah kabur ke luar negeri. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, bakal mengajukan gugatan pra-peradilan ke Kejaksaan Agung. MAKI bahkan sudah melakukan somasi kepada Kejaksaan Agung. Pra-peradilan itu dilayangkan lantaran penyidikan tak kunjung mengusut RBS, sosok di balik Harvey Moise dan Helena Lim. MAKI pasti akan gugat pra-peradilan lawan Jampitsus apabila somasi ini tidak mendapat respon yang memadai, kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam somasi terbuka pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Rencananya, pra-peradilan akan didaftarkan April ini jika Kejaksaan Agung belum menetapkan RBS sebagai tersangka. Menurut Boyamin, sosok RBS kini diduga kabur ke luar negeri. Kejaksaan Agung sejauh ini belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan MAKI, diduga RBS merupakan official benefit atau penerima manfaat yang sesungguhnya. Dengan demikian, RBS dianggap layak dijerat tindak pidana pencucian uang, TPPU. RBS diduga berperan yang menyuruh Harvey Moise dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. RBS adalah terduga official benefit dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal. Sehingga semestinya RBS dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang guna merampas seluruh hartanya, guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis, ujar Boyamin seperti dilansir Bangkapos. Boyamin menduga, sosok RBS kini diduga kabur ke luar negeri. Karena itulah, penetapan RBS sebagai tersangka diperlukan agar kemudian bisa dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang, DPO. RBS saat ini diduga kabur ke luar negeri, sehingga penetapan tersangka menjadi penting guna menerbitkan daftar pencarian orang dan Red Notice Interpol. Guna penangkapan RBS oleh polisi internasional, kata Boyamin. Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Yenti Garnasih, mengatakan penambangan liar adalah kegiatan ilegal yang kasat mata dan melibatkan banyak orang. Menurutnya sulit diterima akal sehat, kegiatan yang melibatkan banyak orang dan kasat mata, bisa berjalan dengan aman dan berlangsung lama. Pertanyaannya, apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Saya kira tidak, kata Yenti dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi. Siapa ini juga belum terungkap dan harus terungkap, tuturnya. Yenti kemudian mempertanyakan pengawasan negara terhadap praktik-praktik ilegal seperti penambangan liar ini. Dia curiga ada kong-kali-kong antara penambang liar dengan pihak yang mestinya bertindak sebagai pengawas. Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya? Atau pengawas-pengawas itu malah justru kong-kali-kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini, ataukah merek ayang ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini, malah dilindungi, ujarnya. Yenti pun heran bahwa PT Timah Tbk yang notabene merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara, BUMN, bisa kebobolan. Dan menyebabkan negara rugi hingga ratusan triliun. Menurutnya, berkaca dari kasus ini, harus dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan negara. Ia juga mendorong Kejaksaan Agung untuk mencermati perusahaan-perusahaan boneka atau cangkang yang dibuat dalam kejahatan ini. Perusahaan cangkang ini atau perusahaan boneka ini, juga harus dilihat apakah memang ada izinnya, ataukah izinnya diada-adakan atau ada pemalsuan.
Pemalsuan itu bisa saja memang ada tapi dipalsukan, punya orang terus diakui, atau memang tidak ada kemudian dipalsukan, kata Yenti. Sebetulnya, apapun modusnya harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung.